Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video dapur sederhana. Pada kali ini saya akan berbagi resep lagi cara membuat kuping gajah yang super renyah tanpa menggunakan telur, santan, dan susu. Nah, ini cocok sekali untuk isian toples lebaran nanti karena bahannya sangat ekonomis dan cara buatnya mudah banget. Dijamin teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Isian toples lebaran yang satu ini cocok banget untuk ide jualan karena bahannya yang sangat ekonomis, tanpa telur, susu, dan santan, tapi hasilnya benar-benar supernya dan tahan lama. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Dalam wadah kita masukkan 250 gram tepung terigu, 100 gram gula halus, tambahkan dengan 10 gram tepung maizena atau setara dengan 2 sendok makan, bahkan sejumput garam atau secukupnya saja. Lanjut kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, jangan lupa kita tambahkan dengan sedikit vanili atau secukupnya, lalu diaduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian tuang 70 ml air. Tuang secara bertahap, aduk-aduk kembali hingga menghasilkan sedikit adonan menggumpal. Tuang semua airnya hingga habis, sambil diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, jangan lupa kita tambahkan 45 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan. Lalu kita campurkan ke adonan sambil kita aduk-aduk terus hingga tercampur merata. Untuk menghasilkan konsistensi adonannya agar lebih kalis dan lebih lembut, sebaiknya kita uleni dengan tangan saja. Pastikan tangan harus sudah dicuci dengan bersih. Ini terus hingga menghasilkan adonan lebih kalis dan bisa dibentuk. Nah, jadi untuk tekstur adonannya harus benar-benar kalis ya bun. Jadi jangan terlalu lembek. Jadi untuk adonannya harus benar-benar sedikit agak keras, biar di saat kita mengirisnya akan lebih mudah. Nah, untuk adonan yang sudah ready ini kita akan bagi dua. Kita akan beri pewarna coklat atau bubuk coklat. Nah, di sini akan saya tambahkan dengan pasta yang warna hitam biar lebih pekat dan lebih bagus ya Bu. Tapi untuk teman-teman yang tidak mau, jadi bisa di skip saja. Bisa diganti dengan warna apa saja boleh. Untuk mempermudah melarutkan bubuk coklatnya, sebaiknya tambahkan sedikit air saja. Kalau bubuk coklatnya sudah benar-benar menyatu ke dalam adonan, kemudian sisihkan. Lanjut kita akan menggilas kedua adonan yang warna putih dan warna coklat. Kita gilas dengan plastik dengan cara manual seperti yang ada di video ya bun. Nah, kalau teman-teman ingin lebih mudah lagi, sebaiknya menggunakan mesin saja. Kalau teman-teman tidak punya mesin, jadi teman-teman bisa menggunakan dengan cara manual seperti caraku yang ada di video ini. Nah, kalau untuk alat penggilasnya itu bebas. Kalau teman-teman tidak punya rolling pin seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dengan botol atau dengan gelas. Lakukan penggilasan si adonan coklat dan si adonan putih hingga selesai. Untuk ukuran tipis dan tebalnya bisa disesuaikan dengan selera saja ya. Kalau sudah selesai semua, masing-masing lapisan plastiknya kita akan buka. Dan sebelum kita tempelkan atau kita lapiskan si adonan putih dan coklat, kita olesi terlebih dahulu dengan air secukupnya di permukaan bagian yang mau ditempelkan dengan adonan coklatnya. Dan tujuan diolesi dengan air agar antara adonan coklat dan putihnya saling menempel dengan kuat. Biar pinggirannya lebih rapi, sebaiknya disisir dengan pisau seperti yang ada di video. Kalau sudah selesai, lanjut kita akan gulung. Gulung sesuaikan dengan selera, mau yang bagian coklat paling bawah atau bagian atas, itu sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Dan untuk cara menggulungnya teman-teman bisa lihat sendiri di dalam video ini. Kalau sudah selesai digulung, kemudian kita lapisi dengan plastik dan kita gulung kembali. Kemudian kita akan pindahkan ke dalam freezer atau kita akan diamkan di dalam freezer kurang lebih 1 hingga 2 jam sampai benar-benar mengeras. Ini hasil yang sudah didiamkan di dalam freezer. Kita buka plastiknya, kemudian kita siap iris. Untuk cara pengirisannya teman-teman bisa lihat caranya di video. Dan untuk besar tipisnya teman-teman sesuaikan saja dengan selera. Kalau untuk saranku, teman-teman harus mengirisnya lebih sedikit tebal, jangan terlalu tipis ya. Alasannya lebih sedikit tebal, itu nanti hasil akhir penggorengannya itu akan kelihatan lebih cantik ya. Lakukan pengirisan semuanya hingga habis. Nah, kalau sudah selesai semuanya, kemudian kita siap akan goreng. Siapkan minyak yang sudah benar-benar panas, gunakan api sedang cenderung ke kecil. Untuk cara penggorengannya harus secara bertahap ya bun, jangan disekaliguskan, itu akan hasilnya tidak lebih baik.
sambil dibolak-balik biar tingkat kematangannya merata. Kalau sudah terlihat sedikit tenang minyaknya, itu tandanya sudah matang. Kita akan angkat dan kita tiriskan, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan penggorengannya hingga semuanya habis. Nah, kalau sudah matang semua, kemudian kita angkat semuanya dan kita akan siap sajikan. Nah, ini penampakan akhir yang sudah matang dan sudah dingin. Dari hasil tampilannya nggak nyangka kalau ini benar-benar bahannya ekonomis. Nah, kira-kira cukup di sini dulu videonya. Kita akan sambung di video berikutnya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.